Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Siang menjelang sore ini Allah mempertemukan kita dalam kajian Islam Cahaya Qalbu TVRI. Mudah-mudahan semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin di studio dan pemirsa dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Thalathun lazimatun li ummati." Ada 3 hal yang kadang melekat pada umatku. Yang pertama, at-tayyarah. Yang kedua, wal hasad, dan yang ketiga wasu'udzan. Apa yang dimaksud dengan at-tayyarah? Apa yang dimaksud dengan hasad? Apa yang dimaksud dengan su'udzan? Yang dimaksud dengan at-tayyarah, punya firasat sial, punya firasat buruk, yang kadang kita sering mendorong keyakinan kita cenderung su'udzon kepada Allah. Yang kedua, hasad, dengki, itu sudah mafhum. Dan yang ketiga, su'udzon, berburuk sangka. Padahal ketiga sifat itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhkanlah diri kalian dari prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan salah satu sifat yang harus dibersihkan di dalam kehidupan kita, yaitu su'udzon. Ketika Allah mengingatkan kita agar kita bersih, selamat dari su'udzon, berarti secara tidak langsung Allah telah memerintahkan kita untuk husnudzon, berbaik sangka, baik husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kadang-kadang ada sedikit su'udzon kepada Allah. Pernah Bu begitu? Kita berdoa, tapi sedikit agak kurang pede. Bahkan kadang-kadang ada ibu-ibu yang berdoa, ada hamba Allah yang berdoa, ya Allah, barangkali Engkau mau memberi. Padahal salah satu doa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma in syi'ta, ya Allah berikanlah aku apabila Engkau berkehendak. Padahal kita harus yakin, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kamu harus yakin dengan ijabahnya doa. Yakin terhadap ijabahnya doa itu salah satu sifat husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi yang ragu ya Bu ya. Tidak ada lagi yang ragu. Ketika berdoa, husnudzon kepada Allah, yakin insya Allah. Ketika kita husnudzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah kebaikan pula yang akan Allah berikan kepada kita. Tetapi ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, na'udzubillah kalau keburukan yang diberikan Allah kepada kita. Siap berdoa dengan husnudzon kepada Allah dan tidak ada keraguan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yang kedua, kita harus husnudzon kepada Allah ketika kita
bertaubat dan beristighfar. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda menjelaskan tentang firman Allah, ketika hambaku datang kepadaku membawa dosa setinggi langit dan dia benar-benar yakin bertaubat kepadaku, aku ampuni dosa-dosa walaupun setinggi langit. Jika dibandingkan antara dosa yang pernah kita lakukan dengan keagungan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, makanya di akhir surah Al-Hujurat ayat 12 itu ada kalimat innallaha tawwabur rahim. Allah maha menerima taubat, Allah maha sayang kepada hambanya. Dan yang ketiga, kita harus husnudzon kepada Allah ketika kita menerima takdir, baik takdir yang dirasakan pahit ataupun takdir yang dirasakan manis. Karena pada dasarnya takdir yang diberikan Allah kepada kita ini adalah mata ujian dalam kehidupan. Dua ujian yang akan diberikan melalui takdir Allah, wala nabluwannakum bisyarri wal khair. Allah akan menguji dengan takdirnya itu kepada kita dengan ujian pahit dan ujian manis. Tetap kita harus husnudzon di balik takdir yang berada di dalam kehidupan kita yang Allah turunkan kepada kita. Pastilah ada hikmah kebaikan, asal kita yang benar-benar bisa mengambil hikmah. Suatu ketika ibu-ibu mau berangkat ke Jakarta, nunggu kendaraan umum, ternyata kendaraan yang bagus lewat, ibu ditinggalkan begitu saja. Tiba-tiba datang kendaraan yang sudah kurang bagus, kurang layak, penuh lagi. Alhamdulillah ibu bisa naik. Begitu di jalan terlihat kendaraan yang tadi fisiknya bagus sudah terjungkal dan berada di jurang. Apa kata ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya ditakdirkan naik mobil yang tadi, kendaraan yang tadi, pasti nasibnya sudah seperti itu. Itulah hikmah. Makanya kita harus husnudzon kepada Allah. Yang kedua, husnudzon bi khalqillah. Berbaik sangka kepada makhluk Allah. Siapa makhluk Allah? Yang paling dekat. Ibu, coba deh kita berbaik sangka dengan orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan istri? Suami. Siapa yang paling dekat dengan ibunya? Anak-anaknya. Siapa yang paling dekat? Siapa yang paling dekat? Teman di kantor, di tempat bekerja kita. Maka kita akan mendapatkan sebuah ketenangan jiwa manakala kita bergaul, bersosialisasi dengan sesama hamba Allah dilandasi dengan asas husnudzon. Kang Cecep, ya. Kadang ada Kunaon cenah Pak Ustaz? Ibu-ibu atau istri ya? Ibu-ibu melihat suaminya yang sayang kepada istri, ya, di usia 40 ke atas mulai bersolek, pakaiannya rapih, lebih rapi, parfumnya juga lebih dari Kang Cecep. Iya. Tetapi apa yang ada? Nah, ini penyakitnya mulai penyakit bangkit. Kadang-kadang husnudzon kepada suami. Iya. Apa jadinya ketika rumah tangga kita dengan pasangan yang luar biasa menyayanginya ibu, ternyata ada suudzon dalam kehidupan. Kira-kira tenang nggak? Begitu pergi lama semakin resah. Padahal beliau adalah orang yang berjuang banting tulang peras keringat untuk membiayai dan menafkahi anak dan istri. Kenapa kok ibu malah tersiksa dengan perasaan suudzon? Coba kalau berbaik sangka, walaupun tadinya mau berbuat buruk, dengan prasangka yang baik dari istri, insya Allah suami akan dibelokkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Ustadz, kita duduk dulu Pak Ustadz. Nah, saya juga masih ada pertanyaan ini. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu Pak Ustadz, seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Ustadz, ini kan berprasangka terhadap sesama manusia, terutama kepada orang terdekat kita, suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Nah, kalau kasusnya seperti tadi, sebetulnya apa yang harus dilakukan supaya istri tidak suudzon?
ya, suudzon terhadap apa yang dilakukan oleh suami. Apa yang harusnya dilakukan? Apakah harus beristighfar, apakah harus berzikir, atau harus sholat dan lain sebagainya? Nah, ini suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini belum dilanjutkan hadis yang tadi ya. Ya, jadi betul. salasun lazimatun li ummati, ada 3 penyakit yang kadang hinggap pada umatku, at-tayyarah, hasad, dan suudzon. Faqala rajul, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma yudhibuhunna mimman hunna fi, bagaimana cara untuk melepaskan diri, bagaimana untuk memperbaikinya apabila orang sudah terjangkit dengan salah satu atau ketiga-tiganya penyakit tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, idza hasadta fastaghfirillah, apabila kau pernah merasa kedengkian, segera beristighfar kepada Allah. Apa sih manfaatnya kita dengki? Apa sih manfaatnya kita hasud? Perasaan kita tersiksa. Orang yang beli kulkasnya, orang yang beli AC-nya, orang yang sejuknya, kita nu malah redangna ibu. Ya. Begitu ya? Iya. Kelihatan orang senang beli mobil, tetapi malah kita, wah saya juga tahu, paling 6 bulan atau 7 bulan juga udah hilang lagi. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, sebelum dilanjutkan lagi